Hidup di desa terasa hidup di kepingan surga. Karena kebutuhan pangan semua tersedia kalau kita mau. Yang pasti kita tidak bakalan kelaparan. Contohnya ada umbi, sayur-sayuran, air gitu kan. Nggak usah beli. Tapi memang kalau di kampungku beli sih air. Cuman kan nggak terlalu mahal seperti di kota. Jadi ini saatnya kita membersihkan lahan yang baru kami buka kemarin lah. Kita bakar-bakar dulu sampah yang udah dibabat ataupun dipotong-potong ditebang kemarin kan. Biar hangus, biar bisa kita menanam. Karena sudah waktunya jam makan siang, kita mengambil daun pisang dulu, tapi kali ini daun pisangnya daun pisang monyet atau di tempatku namanya daun pisang usim, kecil-kecil dia. Karena kami kan mau makan 4 orang, jadi kan nanti itu dibagi 2 gitu, 1-2 orang, 1-2 orang. Rupanya nyampe sini kita satukan aja katanya. Aku pakai piring aja kata mamaku. Jadi pakai daun aja kami bertiga sama anakku. Mari makan guys, jangan sampai lupa makan ya. Sekarang waktunya kembali bekerja. Jadi menggarpu ini nyangkut-nyangkut banyak kali ini tali hondar-hondali kalau di tempatku namanya tali-tali yang bertubuh-tubuh itu teh. Jadi harus kita bantu menggunakan alat pisau. Kita potong-potong dulu talinya, baru kita lanjut garpu kembali sampah-sampahnya. Rupanya langsung datang orang edakku, sini ada kami bawa gorengan katanya. Langsunglah kami istirahat sama makku kan, sama anak-anakku lah kami makan gorengan ini sambil ngobrol. Padahal udah selesai makan siang tadi kan, walaupun kenyang tetap aja kita gaskan goreng pisang yang panas ini. Sambil makan goreng ini kan tetapnya ku ingat kerjaku. Udah 2 jam rupanya setelah menderes aku tadi. Kucu kali itu bah, pikirku lah. Bawa lah anakku temanku kan. Apalagi sekarang kan pada musim hujan tetapnya kita cuka setiap hari. Karena nanti kan jadi sia-sia pekerjaan kita kalau kena air hujan nanti getah ini menjadi mencair. Rupanya udah ada pinang yang masak ini jatuh sendiri kan, jadi kukumpulkan lah biar bisa nanti dikupas, pikirku lah. Daun ubi atau daun singkong ini tong jangan pernah kita lupakan, selalulah kita ambil karena ini makanan kesukaan anak-anakku kalau ditumbuk. Apalagi daun ubi ini cantik-cantik kali ku tengok, hijau-hijau semua, bagus-bagus gitu kan. Mau ku ambil banyak kan, aduh mubazir kali nanti ku bawa ke kampung semua. Ya udahlah ku ambil secukupnya aja seperti itulah. Tidak terasa udah dapat banyak rupanya aku. Bisa lah ini sayur kami 2 hari ini, pikirku lah. Oke lah, langsung aja kita bungkus pakai daun talas biar nanti mudah dibawa ke kampung dan rapi dan tetap hijau walaupun nanti bermalam tanpa dimasukkan ke kulkas. Inilah istana buah salak kami karena selalu menghasilkan buah yang super lebat dan manis kapan saja kami mau. Kita singkirkan dulu semak-semak yang berkeliaran di sekitaran pohon salak ini biar nyaman kita ngambil buah salaknya. Jadi ini buah salaknya ini ada ini 3 tukul guys. Apanya kalau namanya bahasa Indonesianya itu teh, kalau 3 tukul 3 tangkainya teh. Itulah itu pokoknya ini aja kita langsung ambil aja buah salaknya karena udah saya cicipin tadi kan udah manis guys. Jadi ini kita coba lagi, rupanya langsung ada terkelupas, langsung kumakan aja. Hap, mantap ini. Jangan ada yang ngiler ya guys. Kalau ngiler langsung aja OTW, nanti ku share lo alamatku. Pokoknya buah kali ini super hebat, ditambah manis, ditambah lagi tebal, pokoknya mantap lah guys. Tidak ada duanya, ini seger lah. Anak-anak dan keponakanku pada suka minta nambah-nambah terus soalnya manis katanya. Jadi kenapa aku bilang seperti istana buah ladang kami ini? Karena salaknya cuma 3 pokoknya tapi selalu menghasilkan buah kapan saja kami mau. Jadi aku ngambilnya ini satu persatu karena takut kena yang kiri kanannya itu, yang hitam-hitam itu kan ada. Itu belum masak, itu masih mentah. Jadi kita hati-hati biar nggak jatuh sama yang masih mentah. Karena selama ini kami tidak pernah mencek yang salak yang sebelah sini. Ini tepatnya salak ini di pinggir jalan. Jadi kan kami biasanya mengambil itu yang dari sebelah dalam seperti itu. Untung aja kami semalam mau pulang kan ku tengok, itu mak kayaknya mateng itu loh mak, ku bilang kan di pinggir jalan kan. Ya udah ku ambil satu semalam mau pulang dari ladang, rupanya manis. Ya udah besok pagi lagi giliranmu, pikirku. Lagian semalam kan nggak ada bawa pisau, namanya juga mau pulang. Terus ini tempatnya juga apa, pikirku semalam. Ya udah besok aja. Makanya ini gitu langsung nyampe di ladang kami langsung panen salak ini sebelum bekerja. Takutnya nanti keburu diambil orang duluan, namanya pinggir jalan. Untung aja aku perhatikan sebelah jalan ini semalam sambil kami lewat kan. Kalau enggak bisa membusuk ini. Lagian ini pun udah busuk sebagian karena kelamaan dipanen. Jadi walaupun tadi ada 3 tukul ini yang saya panen, tapi kelihatannya sedikit karena buahnya besar-besar guys. Pokoknya mantap pola. Yang pasti kami sudah kenyang guys makannya. Jadi bagi yang mau langsung aja merapat ya, gratis kok, gratis. Oke, saya mau lanjut bekerja dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Entah kenapa lidah anak-anak zaman sekarang tidak cocok dengan rasa buah hutan. Sudah jauh berbeda dengan lidah kita yang kelahiran tahun 90-an ke atas. Dan kita lanjutkan berburu hidu aren yang nanggung kemarin. Apa mungkin karena lidah anak-anak zaman sekarang udah kebanyakan makan micin gitu ya. Jadi yang biasa aja gitu terasa nggak enak. Apalah pekerjaan orang ini biar nyaman orang ini digubuk, pikirku lah si bocil ini. Jadi dalam hatiku lah, aku ambil lah syarat-syarat. Bah kalau bas malungun itu namanya syarat-syarat. Daunnya pinang itu loh kalau itu udah menguningkan itu jatuh sendiri. Jadi bisa dibikin untuk mainan anak-anak seperti ini. Jadi kalau udah ada mainan mereka seperti ini, mereka udah nyaman digubuk dan kita udah bebas melakukan pekerjaan. Aku lanjutkan dulu kemarin yang pekerjaanku berburu hidu aren itu, pikirku. Jadi langsung pergilah aku ke sana meneruskan. Bersusah payahlah aku memotong ini sampai ke dalam-dalamnya biar nanti melihat atau kita cek gitu ada apa enggak
isinya atau hidunya gitu kan. Tapi tadinya aku dengar kan kayak ada suara gitu kan, suara krek krek kan gitu kalau ada isinya kan. Tapi nyatanya nggak ada isinya lah kan. Jong ini aku kecewa aku bah. Jangan kita terbawa suasana itu pada kegalauan atau kekecewaan. Kita lanjut aja ini merbaboh saya atau bawang batak. Umur tanaman bawang batak saya ini udah sekitar 1,5 bulan kan, dan udah saya pupuk kemarin yang 1 minggu yang lalu. Jadi kalau hidup di kampung itu, sekecil apapun usaha kita ataupun bercocok tanam dimanapun kita tetap aja bisa, asalkan kita mau bekerja. Apalagi zaman sekarang ini kan semua pada mahal, mulai dari sembako sampai kebutuhan apapun semua harga naik. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Semua pekerjaan harus kita kerjakan, apalagi masih halal. Mau aku ajaklah dulu anak-anakku dan keponakanku ini berburu buah hutan, pikirku. Pergilah kami, tepatnya ini buah hutannya ini berada di pohon karet ataupun di bawah pohon karet. Kalau di tempatku ini namanya buah sukit. Buah ini terasa manis sekali. Nanti kalau setelah makan ini kita minum atau makan, terasa air yang kita minum itu manis sekali, dan makanan yang kita makan itu terasa manis lah pokoknya. Setelah aku ambil buah sukit ini kan, aku kasihlah sama anakku sama keponakanku. Rupanya nggak ada yang cocok di lidah mereka, bilang semua nggak enak gitu. Aku samakan pula kayak aku masa kecil dulu kan. Kalau makanan seperti ini udah enak kurasa, karena kan makanan yang jajan-jajan itu nggak ada dulu, ataupun kita jarang makan itu sekali-sekalinya. Jadi itu dulu lah cerita saya hari ini. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Setelah makan di gubuk, dipikirku lah enak kali nih makan salak manis itu, langsung ke pokoknya. Yuk langsung pergi, ku bilang lah sama orang ini. Tunggu dulu, jangan makan-makan aja di pikiranmu Mak Tania. Bekerja dulu, bekerja. Habis itu nanti kalau udah capek barulah makan-makan. Ya udah kita langsung menderes aja, karena setelah mertimbang kemarin belum ada aku menderes lah kan. Inilah aku baru menderes. Kalau nggak dideres sekarang apa nanti mau ditimbang ataupun dijual ya kan. Jadi kita harus menderes 2 kali dalam 1 minggu. Tapi hari ini aku menderes agak telat atau agak siangan, soalnya tadi malam sama tadi pagi itu hujan deras. Jadi kan basah lah pohonnya. Kalau dideres basah pohonnya nanti berserak, getahnya kemana-mana terbuang gitu. Tapi pas menderes ini aku kan udah manggil-manggilnya orang mamaku sama anakku, katanya mak makan ayo katanya. Datang aku kan, ku siapkanlah dulu ini, kalian lah duluan makan, ku bilang lah. Jadi karena udah siap deresanku itu, makanlah aku sama adik Agatha pula. Orang itu semua udah siap makan yang di gubuk itu. Aku milih makannya di pohon karet aja biar nikmat. Jadi udah selesai makan, aku ajak orang ini, ayo mengambil salad biar enak dulu cuci mulut, ku bilang. Ku bawa lah anakku sama keponakanku. Anakku 3 ini cewek weh. Yang 1 ini laki-laki ponakanku ini. Jadi paling sukanya anakku ini kalau dibawa makan salad ini. Suka kali, apalagi langsung di pokoknya itu, seru kali perasaannya. Aku pun gitu. Jadi kalau berangkat kami semua ini ke ladang ini, habis semua buah-buah yang ada di ladang dibikin anakku ini. Jadi udah nyampe kami di pokok salad itu kan, anak-anakku menunggu lah ini, duduk-duduk ini di dekat kuburan opungnya. Terus aku langsung aja ke pokoknya kan, mencek ada nggak buahnya gitu. Soalnya dari gubuk tadi aku udah yakin pasti ada buahnya gitu kan. Soalnya yang panen kemarin aku tinggalkan setengah, nggak ku ambil semua. Rupanya betul masih ada. Terus langsung datanglah anak-anakku sama ponakanku ini kan, langsung mereka makan lah sepuasnya. Apalagi anakku paling kecil ini paling suka makan salad weh. Yang kami makan ini kan sisa pengambilanku yang kemarin ataupun sisa yang tidak aku habiskan kemarin. Terus kami makan gitu kan, jadi nanggung. Terus aku pikir lah, ya udah aku cek dulu yang di sampingnya ini manis atau enggak. Kalau manis kita ambil, aku bilang. Rupanya yang ini manis juga, langsung aja kita ambil. Tapi hati-hati ngambilnya ya, biar nggak kena yang sampingnya itu, soalnya itu belum manis ataupun belum matang. Jadi kan kita langsung ambil aja yang masak aja ataupun yang manis aja. Jadi ini anak-anakku pada nungguin, nggak sabaran pengen makan cepat-cepat. Lagian ini udah sekitar jam 2:30 sore kan, jadi udah mau turun hujan kayaknya. Makanya tadi dibilang mamaku kan, jangan lama-lama ya, kita mau pulang katanya. Tapi kalau udah nyampe di sini lupa pada waktu, apalagi kan sambil ngonten sambil makan di pokoknya habislah waktu di sini sekitar setengah jam. Jadi yang sisa separuh ini aku tutupi aja pakai ininya, apanya namanya, gak tahu lah apanya salad namanya itu. Pokoknya biar tertutup lah, biar makin manis gitu nanti untuk panen berikutnya. Jadi ini waktunya kami kembali ke gubuk dan bawa saladnya. Tempat saladnya itu jangan salpok ya, itu bulungnya biru atau daunnya biru dibikin ponakanku. Jadi ini mamaku udah nungguin, cepat itu cepat katanya. Rupanya langsung datang lagi gerimis ini. Kami tungguin lah dulu sampai pulang ya. Udah ya guys, sekian dulu video saya. Terima kasih, bye bye. Saking pintarnya memanjat, kalah pemanjat pohon pinang 17 Agustus kemarin weh. Buktinya memanjat pohon demban aja secepat kilat dibikin kakak ini. Tapi sebelum memanjat kita panen bawang batak dulu. Kalau dalam bahasa Semalungun namanya ho saya. Ho artinya kau, saya itu aku. Hehe, bercanda. Ho saya ini banyak fungsinya kalau sama orang Batak sebagai bumbu pelengkap, apalagi kan bumbu arsik gitu kan, mangas ikan ataupun jagal gitu kan. Terus kalau menyambal juga enak ini diiris-iris ini. Jangan lupa juga mengambil terong ini kan, enak juga ini diarsik ini bersama ikan. Apalagi bersama ikan nih lah, pokoknya mantap lah guys. Ini terongnya udah agak tua, jadi kan ini buahnya nggak terlalu banyak lagi. Pokoknya yang ada aja kita ambil mau gitu kan, 1 pokok entah 3 buah 2 buah, pokoknya kita habiskan lah guys. Saya sendiri suka kali kalau makan terong ini disambal gitu kan, lebih enak aku makan terongnya daripada ikannya gitu. Aku pilih-pilih. Ini kerja kami yang semalam, siap kami memiringi
menyaingi sawit atau membersihkan pohon sawit itu kan, memanjat demban lah kakak ini pula. Pintar kali dia bah, mantap kali. Aku terheran-heran lah. Jadi kebetulan ini pohon dembannya ini meliliti pohon rambung gitu, pohon karet kan. Jadi bisa dipanjat seperti itu. Jadi muncul di pikiranku, di mananya kakak ini belajar, mau ikutan lakukan biar bisa juga aku manjat bah. Jadi setelah nyampe kakak itu di atas kan, dipetiknya lah pohon dembannya, dilemparkanlah ke bawah. Aku lah mengutip atau mengumpulkan. Jadi sebelum kami tadi berangkat ke ladang, mamaku berpesan, ambilkan demban itu nanti ya nang ya burku, seperti itu. Jadi waktu istirahat makan lah kami niat tong memanen demban ini. Jadi si kakak asik memetik demban di atas, aku pun asik pula mengumpulkan ataupun memetik dari tangkainya gitu kan, biar bisa nanti disusun atau dilipat, jadi mudah dan dibawa ke kampung. Jadi karena kakak itu buru-buru waktu, terpaksa lah dia turun biar kita susun demban itu sama-sama katanya, bekerja nanti kita cepat katanya gitu. Jadi sekarang sama-sama lah kami menyusun demban ini kan, biar bisa dilipat gitu kan, dan aku belajar juga melipat kayak mana caranya, berpintar aku. Karena kalau udah sebagai orang tua kita harus semua kita tahu. Karena demban ini banyak fungsinya, apalagi di Simalungun kan banyak fungsinya ini, bukan hanya demban sirih untuk makan di sirih aja. Maksudku bukan untuk dimakan aja kalau demban sirih ini, untuk adat pun perlunya demban sirih ini kalau di Simalungun untuk mengundang gitu mau pesta, apalagi untuk tondong atau hula-hula kan. Dan selain itu untuk jarah pun penting kali ini demban sirih. Makanya demban sirih kalau di Simalungun itu banyak fungsi dan maknanya juga banyak gitu loh. Memiliki arti ini, arti menghormati atau menghargai, seperti itulah kira-kira. Makanya ini aku perdana melipat ini kan, melipat daun sirih ini. Tapi diketahui orang Eda ini aku katanya nggak rapi. Namanya perdana kan, ataupun masih masa training. Biasanya training itu 3 bulan, tapi ini 1 hari udah langsung bisanya melipat walaupun kurang rapi. Udah mantap itu. Jadi 3 orang kami melipat ini, 3 jenis lah, ataupun ada yang rapi, ada yang berantakan gitu. Pokoknya aku lah paling nggak rapi. Kami tunjukkan dulu hasil kerja kami ini weh. Ini dari yang 3 ini punya aku lah lebih berantakan. Kalau menurut kalian udah mantap ini kalau training kan? Udah ya weh, kami mau lanjut kerja dulu. Bye bye. Mau berburu hidu aren di kebun setelah memanen karet. Tapi jangan lupa sebelum beraktivitas kita nyalakan api dahulu biar ada anti nyamuk alami. Maksudnya biar ada asap. Jadi kan kalau ada asap itu nyamuk bakalan tidak ada. Jadi anak-anak nyaman tinggal di gubuk ketika kita bekerja. Seharusnya kita ngambil dedaunan yang mentah. Cuman malas itu ngambil pisau kan. Jadi yang udah ada aja. Yang masak pun nggak apa-apa lah, nyala-nyala sedikit. Tapi tetap aja ada asapnya. Setelah anak-anak nyaman di gubuk, kita langsung memulai aktivitas yaitu memungut karet, getah karet. Semalam sih saya sudah memungut cuman sebagian. Yang ini yang saya yang menderes. Kalau semalam mama saya yang menderes selama ini. Maksudnya di sini biar karetnya dikumpulkan menjadi satu dan langsung aja dijual ke kampung besok, seperti itu. Ini yang saya pungut ini barusan dideres 2 jam yang lalu. Jadi sekarang sudah bisa kita pungut biar dibalkan atau dibekukan. Karena takutnya kelamaan nanti jadinya turun hujan, jadi sia-sia semua pekerjaan. Bisa-bisa jadinya ini karet semua mencair karena kena air hujan. Jadi sekarang sudah siap saya memungut, langsung aja kita balkan guys. Ini langsung saya cuka biar dia membeku. Jadi kalau sudah beku sudah bisa dibawa ke kampung biar ditimbang atau dijual. Karena kalau tidak dibekukan bisa-bisa tumpah-tumpah di jalan atau susah juga nimbangnya ya kan. Makanya harus dibekukan. Jadi kita satukan sama yang sudah kering kemarin. Ini sih bau yang sudah kering, tapi kalau yang masih putih dia masih mencair itu tidak terlalu bau ataupun tidak bau sama sekali. Cuman lengket kali di tangan guys. Jadi ini saya langsung cuci tangan karena ada air hujan yang sudah ditampung dari kemarin. Durasi cuci tangan ini kurang lebih itu setengah jam, tetap aja nggak bersih guys. Diputar-putar, diambil-ambil, ditarik-tarik, tetap aja lengket. Ya udahlah, nanti aja di kampung dibersihkan pakai sabun sama gosok-gosok gitu kan. Udahlah. Ini tinggal sedikit-sedikit, nanti aja kita lanjut. Oke, kita langsung makan siang dan mengambil daun pisang. Kan aku ngambil ini kan pucuk daun pisangnya. Ternyata ada di dalam langsung terbang 3 itu kali lawar guys. Dan aku merasa jijik itu dipakai. Jadi kami alhasil kami tidak pakai daun pisang untuk makan siang kali ini. Dan kali ini kami makannya langsung di gubuk, bukan di lantai tanah gitu kan, atau di bawah gitu. Selesai makan siang kami langsung mencek ulat sagu ataupun di tempatku namanya hidu di pohon aren yang sudah membusuk seperti itu. Kalau mamaku katanya suka sih makan itu, kalau aku enggak. Cuman ya udah kita ambil aja ya kan. Ternyata pohon aren yang sudah tumbang bertahun-tahun tetap aja keras guys, atau kayak mentah gitu, kirain sudah membusuk. Makanya kami setengah mampus ini motongnya guys. Ada atau tidak di dalam kita tidak tahu. Dan ini motongnya atau videonya gantung karena kami sudah keburu datang hujan, jadi kami langsung lari pulang ke kampung guys. Nanti kita lanjut itu part kedua ya. Bye bye.